Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Kami boleh bersuka cita Bapa siang hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Biar Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan. Biar Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Biar Engkau yang mengampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Sehingga ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Bapa. Kami siap untuk melakukan ibadah. Kami siap untuk menaikkan pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami membuka hidup kami Tuhan untuk Engkau kuduskan dan layakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Yesus penyelamat hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku penyelamatku, oh haleluya Yesus. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Selamat siang, selamat datang untuk kita semuanya dalam ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memulai ibadah kita ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini, Yesusku penyelamatku. Ku memuji
Kami bersyukur Tuhan Yesus siang hari ini. Kami masih bisa mempergunakan waktu kami lagi Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh mengadakan ibadah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah kami pada siang hari ini. Mari Bapa, biarlah Engkau hadir, menolong dan menguduskan kami Tuhan. Layakan kami benar-benar Bapa, untuk boleh menikmati akan hadirat-Mu siang hari ini. Engkau yang kuasai ruangan ini, terlebih hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menguasai lingkungan di mana kami ada hari ini Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan, boleh mendukung ibadah kami ini, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu, menaikkan pujian dan sorak-sorai kami. Biarlah semuanya boleh berkenan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Kita boleh bersukacita hari ini. Kita ada dalam rumah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya. Baik bagi kita. Dia sangat baik dan sungguh baik bagi kita. Apapun Dia berikan, bahkan nyawanya untuk kita semua. Terima sukacita surga. Oh, haleluya. Terima sukacita surga, itu
kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Tuhan dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Oh, katakan terima sukacita surga, terima sukacita surga. Oh, haleluya, kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuh. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Oh, katakan haleluya. Amin. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Oh, katakan dengan iman, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Selalu ada sukacita dalam hidup kita. Kita harus menikmati segala sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada saatnya sukacita itu ketika kita bersama-sama di dalam ibadah, di dalam kita menaikkan pujian, ada semangat, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada kalanya kita merasa sendiri, merasa ketakutan, merasakan kekhawatiran ketika kita ada di rumah kita, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita alami saat-saat ini. Ketika kita memasuki tahun 2022 ini, ada kegelisahan, ada kekhawatiran dalam hidup kita, bagaimana kita mampu untuk menjalani tahun 2022 ini. Selama kita masih percaya kepada Tuhan Yesus, selama kita masih bergantung kepada Tuhan Yesus, Dia selalu mengatakan firman-Nya ya dan amin.
itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dia mengenal pribadi kita. Dari sejak kita dalam kandungan, Dia sudah mengenal pribadi kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jalani hidupmu kepada Tuhan. Hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima firman Tuhan. Firman yang berkuasa. Firman yang akan terus bersama dengan kita. Dan firman yang akan terus mengajari kita. Mari ketika kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau tunduk dan berserah kepadanya. Kita mau membuka hati, membuka hidup kita untuk dituntun oleh firman Tuhan, bukan pikiran kita. Tuhan itu tak terbatas. Mujizatnya pasti terjadi. Apa yang mustahil bagi kita, bukan mustahil bagi Tuhan. Mari kita jalani tahun 2022 ini dengan percaya Tuhan Yesus menuntun kita kepada kemenangan yang akan diberikan oleh-Nya. Oh haleluya, haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Rancangan-Mu
yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, kami muliakan Engkau ya Allah. Segala rancangan-Mu indah bagi kami, rancangan-Mu rancangan yang baik bagi kami. Kami mau mengikuti rencana-Mu ya Bapa. Kami mau berserah kepada-Mu ya Bapa. Inilah hidup kami, inilah hidup kami ya Bapa. Bentuklah seturut kehendak-Mu, penuhi kami dengan firman-Mu. Haleluya. 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 Kita mau diajar oleh Tuhan. Oh, kita mau diajar mengerti segala rencananya. Kita buka hati kita untuk menerima firman-Nya. Ajarku mengenal firman-Mu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Bapa. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari yang Tuhan adakan dan kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan, karena kami menyadari bahwa Engkau-lah layak menerima pujian dan penyembahan syukur kami, karena Engkau masih memberikan nafas, kehidupan, waktu, kesempatan di mana kami boleh bersama-sama mempergunakannya ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, dan kami boleh menikmati
Oh, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan di dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati semua tim pemuji, worship leader, singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, menjalankan persembahan, yang menyampaikan firman Tuhan, semua yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami melakukannya seperti kami melakukan kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan yang kami percayai, Bapa kami adalah Bapa yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong dan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami membuka hati kami untuk mendengar sebagian firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk kami taruh di dalam hati kami sebagai yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami seperti pelita. Dan kami yakin dan percaya pimpinan Tuhan membuat kami, kehidupan kami selalu mengalami keberhasilan, keberuntungan istimewa. Kami mengalami kebahagiaan, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih, urapi kami semua, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri memimpin, memberkati acara kami ini dalam mendengar firman Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, orang-orang kuat, semuanya dibatalkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, haleluya. Selamat ya beribadah, bertemu lagi di dalam rumah Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Hari ini adalah minggu yang ke berapa, Saudara? 4 ya. Tanggal 23 Januari 2022. Hampir kita akan meninggalkan bulan Januari. Kita memasuki tahun 2022 ini. Sebagai anak Tuhan tentu ya seperti pujian-pujian kita. Ya, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera buat orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengasihi, yang setia kepadanya. Istimewa, yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mau berbalik kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Tentu Tuhan memberikan seperti firman Tuhan katakan, hati yang baru, roh yang baru di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tentu kita yang percaya, yang mengasihi, yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janji-janjinya, karena Dia sudah memberikan janji-janjinya. Dia akan menggenapi apa yang menjadi pergumulan kita, lewat permohonan-permohonan doa kita, lewat permasalahan-permasalahan yang Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan dengan doa-doa yang Tuhan kabulkan. Kemenangan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Bapak Ibu, saya masih menyampaikan pesan yang baru. Di tahun yang baru ini ada pesan yang baru, walaupun itu firman Tuhan sudah lama, tetapi ketika dia baru disampaikan menjadi pesan yang baru. Coba kita membaca Yeskiel ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar
janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Berhubungan dengan pesan Tuhan, kita lihat Yesiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati, di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tahun yang baru, biarlah kita juga mempunyai hati yang baru, di mana hati yang baru itu hati yang mau taat kepada Tuhan, ya. Kepada orang-orang yang diberikan hati yang baru, Tuhan juga berikan rohnya supaya kita menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, ya. Ketika kita menerima hati yang baru itu, ya, harus disertai dengan perbuatan, tindakan kita, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara, supaya janji Tuhan itu, ya, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Coba yang pertama, Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kita harus, yang pertama, biarlah apa yang kita lakukan, segala sesuatu itu, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kolose pasal yang ketiga ayat 17. Kalau saudara membaca yang ayat-ayat di atas, itu adalah orang-orang yang menerima hati yang baru. Orang-orang yang menerima hati yang baru adalah orang-orang, pertama ayat 17, dari beberapa hal, ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita harus ingat, segala sesuatu yang kita lakukan harus dikatakan kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau di dalam Kolose katakan seperti kepada Tuhan, ya, saudara-saudaraku. Jadi kita harus ingat, ya, kalau ingin kita menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus ingat, ya, di dalam perbuatan kita harus ingat Tuhan, ya. Jadi apa yang kita lakukan seperti kepada Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan kita, ya, saudara sebagai karyawan dimanapun saudara bekerja, walaupun saudara, ya, bekerja kepada majikan saudara, bos saudara, ya, perusahaan saudara, biarlah saudara melakukannya, ya, seperti kepada Tuhan. Saudara ingat Tuhan, ya, di dalam pekerjaan kita, di rumah, ya, ketika saudara melayani suami, ya, merawat anak-anak, ya, melakukan hal-hal, ya, pekerjaan kita di rumah, lakukanlah, ingat, seperti kepada Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Jadi harus kita ingat ini di dalam perbuatan kita, ya, baik di tengah-tengah, ya, lingkungan kita di sekolah, ya, di mana saja saudara-saudara, kita harus ingat Tuhan, ya, dalam perbuatan kita, sertai Tuhan, karena kita sudah
mendengar kalau orang-orang yang disertai Tuhan kehidupannya akan mengalami keindahan. Kita akan lihat juga ya, kalau kita senantiasa bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah lakukanlah segala sesuatu ya, di dalam Yesus. Kita lakukan seperti kepada Tuhan. Ya, kita ingat Tuhan ya, seperti kepada Tuhan. Dan yang berikutnya juga bahwa tindakan kita tadi seperti kita melakukan kepada Tuhan, walaupun itu kita kerjakan untuk manusia, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan mau menikmati janji Tuhan, kita lakukan seperti kepada Tuhan. Ya. Kedua, kita harus, Bapak Ibu, saudara-saudara, lewat tindakan kita, perkataan kita harus selalu positif, saudara-saudara. Orang senang ya kalau perkataan kita positif, tetapi kalau negatif, saudara-saudara, yang dengar aja jadi cemas, saudara-saudara. Sudah cemas tambah cemas, saudara-saudara. Tapi kalau dia dalam keadaan cemas, takut, tapi kalau saudara perkataan saudara positif, waduh luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ya, jadi kita harus mengeluarkan. Kadang-kadang saudara-saudara kita egois. Ya. Kepada orang yang tidak kita kenal, seringkali kita berusaha menampilkan yang terbaik. Kadang-kadang orang yang kita kenal, suami, istri, anak-anak, kita suka sembarangan saja berkata, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan mau, saudara-saudaraku, di dalam perkataan kita juga, biarlah perkataan kita yang baik yang keluar, yang positif, seperti kepada Tuhan, ya tindakan kita. Jadi biarlah semua ucapan kita, semua tindakan kita harus ya sesuai dengan kebenaran firman. Karena hati yang baru mempunyai hati yang taat. Dia akan selalu berusaha hidupnya ya menyesuaikan ya dengan kebenaran Tuhan. Tentu kalau semua tindakan kita, perkataan kita, tentu kita tidak berani untuk melakukan dosa. Dimanapun kita berada, walaupun kita sendiri, walaupun kita ada di tengah-tengah kerumunan, keramaian atau orang yang tidak kenal atau jauh, saudara-saudaraku, kita tidak berani untuk melakukan ya kejahatan atau dosa, kecurangan, karena kita tahu, kita ingat ada Tuhan ya menyertai kita ya. Jadi kita ingat apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kita lihat janji Tuhan, Mazmur 91, seperti khotbah saya di waktu-waktu lalu. Orang yang waktunya disertai Tuhan, ada di dalam kairos atau dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menikmati janji Tuhan. Ya. Kalau dia selalu ingat Tuhan, saudara-saudara, dia akan menikmati. Coba kita baca Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang-orang yang selalu ingat Tuhan, selalu dia mau bersama dengan Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, seperti khotbah lalu, seperti Raja Pemazmur, saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan Tuhan akan membentengi, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan meluputkan. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi orang-orang yang senantiasa berjalan bersama Tuhan, ingat Tuhan, Tuhan akan ya di dalam
waktu-waktu yang Tuhan berikan dia kenyangkan, ya dia puaskan, ya Tuhan memperlihatkan ya keajaibannya, keselamatannya kepada orang-orang itu, saudara-saudaraku. Jadi ingat saudara-saudaraku, ya kita perhatikan bahwa kita melakukannya sesuatu di dalam Yesus, ya seperti kepada Tuhan kita ingat. Kedua, coba kita baca Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Allah katakan, saudara-saudara, apa yang ditulis itu menjadi pelajaran. Ya, apa yang ya diceritakan di dalam firman Tuhan itu menjadi contoh, menjadi pelajaran. Begitu juga Bapak Ibu. Tahun yang baru karena kita dibatasi waktu. Karena 2021 berakhir tanggal 31 Desember. Kita masuk tahun yang baru, 2022. Sekarang Januari, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Tentu banyak hal yang kita alami, ya, hari-hari yang kita jalani, ya. Memang Tuhan tidak menjanjikan kita itu tidak lagi kalau kita percaya atau mengenal Tuhan, berjalan sama Tuhan itu tidak mengalami kesusahan atau tantangan atau ujian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menjanjikan kita kalau kita percaya kepada Tuhan, hati-hati juga ada pelajaran, ya, tentang kemakmuran. Ya, saudara-saudaraku, memang benar Tuhan menjanjikan Dia menyertai kita dengan Dia memberikan jalan keluar, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Dia ingin saudara-saudara memproses kita semakin hari menjadi sempurna seperti Dia, menyenangkan hati Dia. Jadi kita Bapak Ibu disuruh memperhatikan, belajar dari pengalaman kita, ya, apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, ya, kesusahan, tantangan, ujian, percobaan itu sebagai pembelajaran, ya, agar kita dapat hidup lebih baik, atau kita dapat mampu lagi ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih besar, karena Tuhan sedang memproses kita. Tuhan izinkan Dia membentuk kita, ya, supaya di dalam situasi kondisi itu kita akan menjadi lebih tegar, lebih kuat, ya. Jadi kita harus belajar, saudara-saudaraku, ya, selain kita melakukannya seperti kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kita juga mau belajar, ambil pelajaran, ya, apa yang kita alami itu, saudara-saudaraku, ya, kita mau belajar dari pengalaman, ya. Kalau ada hal-hal yang keliru, salah, ya, jangan kita ulang lagi, ya. Kita harus evaluasi, kita mau perbaiki. Kalau ada hal-hal yang sudah baik yang kita kerjakan, terus kita mau tingkatkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita mau belajar, ya, bagaimana Tuhan sedang memproses kita, maka kita akan, ya, mendekati, ya, semakin kehidupan kita
menyenangkan hati Tuhan semua. Karena Dia berikan roh yang baru supaya kita mempunyai hati yang taat. Ya, Tuhan proses kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, supaya kita semakin sempurna, semakin seperti Dia. Jadi kita mau belajar, ya. Kita lihat janji Tuhan Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kok baik sih? Ya. Tetapi baik ketika saudara mau itu jadi belajar, ya, mau mengevaluasi ya hal-hal yang saudara alami itu. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di dunia ini masih ada air mata, walaupun kita percaya kepada Tuhan. Tapi satu waktu nanti kalau Tuhan panggil kita, kami juga kaget ya, kemarin itu tetangga kami yang di depan itu dipanggil Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan memberikan kesempatan waktu, kalau kita masih ada, saya katakan waktu khotbah awal tahun, kalau saudara dan saya masih duduk di tempat ini, saudara masih hidup. Berarti saudara harus bersyukur karena Tuhan berikan nafas. Kalau saudara masih hidup, Tuhan menjanjikan, kalau engkau dekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan, memberikan janji-janjinya. Dan Tuhan mau kita belajar ya dari pengalaman yang kita sudah alami, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau supaya kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, Yakobus pasal yang kedua. Tuhan mau kita tetap beriman. Benar, penting keyakinan iman kita dan kehidupan doa kita. Tapi harus juga disertai, diimbangi dengan perbuatan tindakan kita. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi keyakinan saudara, kehidupan doa saudara tidak berarti kalau saudara tidak disertai, tidak menyertai dengan tindakan perbuatan saudara. Ya, hati yang baru. Ya saudara-saudaraku, saudara untuk mau hidup hati yang taat kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sana saudara-saudara mati. Ya, tetapi kalau saudara, iman saudara disertai dengan perbuatan saudara, ya, saudara mau hidup sesuai dengan kebenaran pimpinan ya Tuhan, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan. Memang kadang-kadang ketika kita menjalani hidup ini dengan iman, kita berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudaraku yang kekasih, ya seringkali ketakutan, ya kekhawatiran seperti pemimpin pujian gitu. 2022 kita tidak tahu ke depannya, tetapi seringkali itu menghalangi langkah iman kita. Ya, saudara-saudara, tentu kita harus disertai dengan perbuatan. Ya, dengan saudara tetap datang beribadah ke rumah Tuhan, saudara percaya, saudara tetap ya memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya korban saudara ya dengan iman, ya walaupun kadang-kadang bertolak belakang dengan logika kita, otak kita, saudara-saudara, ya untuk apa kita di rumah Tuhan 1 jam, ya
membuang waktu, memuji Tuhan, bertepuk tangan. Karena firman Tuhan kan katakan bertepuk-tepuklah tangan orang-orang yang bernafas, ya, memuji, ya, bersyukur. Ya, kalau secara logika untuk apa kita 1 jam ya buang waktu, kita ya duduk berdiri, kita menyanyi, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi kalau saudara bertindak dengan iman, kalau datang ke rumah Tuhan, ya Tuhan akan memberkati roti dan anggurmu. Tuhan akan memberikan kamu umur yang panjang. Dia akan menyembuhkan engkau. Banyak janji Tuhan. Di situ kita menerima damai sejahtera. Ya, ketika kita di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dulu saya juga ngikut orang tua saja, adat istiadat. Ya, saya tidak tahu menyembah kepada Tuhan, tidak mengenal kepada, ikut-ikut aja sembahyang. Enggak ada pengharapan, enggak ada damai sejahtera. Tapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rasanya kok ya ada damai sejahtera, ada kepastian, keyakinan, keselamatan, ya. Dan di situ ya saya boleh pakai, saya mempunyai pengharapan ketika saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan saya. Dia mendengar dengan berbagai cara, ya, dia menjawab. Ya, kita tidak tahu caranya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi kita mungkin mustahil. Itulah janji Tuhan, saudara-saudara. Kita lihat janji Tuhan, coba Pengkhotbah pasal 11. Orang-orang yang menyertai keyakinannya, doa-doanya dengan perbuatannya. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, biarlah jangan kita ya hanya keyakinan, kehidupan doa kita tidak disertai dengan perbuatan kita. Biarlah kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu saudara-saudara melangkah berani, ya, ada kemungkinan untuk berhasil. Ya, memang saudara-saudara bisa dua, berhasil dan tidak berhasil. Tetapi kemungkinan besar, saudara-saudara, karena kita berjalan dengan Tuhan, kita akan berhasil, beruntung. Ya, seringkali saudara-saudara kalau kita berani melangkah, mungkin gagal satu waktu, tetapi semakin lama karena saudara salah terus memperbaiki, belajar terus, semakin mahir. Nah, kemungkinan makin mengalami ya keberhasilan istimewa. Ya, kita percaya dengan iman, ya, maka kita akan mengalami mujizat. Setiap langkah kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, kalau kita takut melangkah, semua khawatir, saudara-saudaraku yang kekasih, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk berhasil. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita ingat, ya, biarlah iman kita disertai dengan perbuatan. Lakukanlah semua apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Maka saudara dan saudara kalau memperhatikan ini, maka semua janji-janji Tuhan akan digenapi. Yang pertama yaitu kita
melakukannya seperti kepada Tuhan Yesus. Kedua, kita mau belajar dari pengalaman, ya. Ketiga, kita mau melangkah dengan iman, ya, melakukan, maka kita akan melihat janji Tuhan itu akan digenapi. Karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Ajarku mengerti rencanamu. Saya undang Ibu Gembala untuk ke depan berdoa untuk firman Tuhan, berdoa buat kita semua. Haleluya. Ku berharap hanya padamu Tuhan, Bapakku ajaib segala rancanganmu. Perbuatanmu Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segalanya. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Haleluya. Memberikan hati yang baru. Engkau memberikan hati yang baru kepada kami Tuhan. Biarlah kami tetap berjalan di dalam Engkau.
Kami tetap taat kepadamu Tuhan. Kami melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami mau mengalami janji Tuhan. Haleluya. Kesusahan, kesakitan, penderitaan Tuhan yang Engkau izinkan tidak akan merubah hati yang baru itu Tuhan. Haleluya. Kami mau melihat pertolongan tangan Tuhan ada bagi kami. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, supaya kami tetap ada di dalam keadaan baru. Hati yang baru ada terus dalam kami Tuhan. Jangan sampai dikotori oleh hal-hal duniawi ini. Engkau akan mendapatkan kami orang-orang yang bersih, yang kudus, yang tidak bercela. Haleluya. Mengampuni kami Tuhan. Terus pagari kami dengan kuasa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terangi terus kami dengan kekuatan Tuhan, supaya kami berjalan bersama Tuhan dan alami berkat-berkat Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ada yang salah dalam kehidupan kami, Engkau yang membenahi Tuhan. Jaga pikiran kami, jaga roh kami, dan jaga hati kami Bapa, supaya hidup ini adalah hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami tidak beralih, tidak pergi dari kami Tuhan. Kami akan meraih janji-Mu, sorga kekal menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ada tangan Tuhan terulur akan menjamah, memegang setiap tangan-tangan kita, mendatangkan kebaikan, memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, bersatu hati, berdoa secara khusus Tuhan, buat Ibu Nenggolan yang hari ini sedang merayakan hari lahirnya Tuhan. Ada banyak kesusahan, ada banyak sakit penyakit. Tetapi kalau sampai saat ini Ibu Nenggolan tetap ada di rumah Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan, segala sakit penyakit diangkat di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berikan hati yang bergembira saat ini. Engkau berikan sukacita hari ini. Engkau berikan damai hari ini Tuhan. Terlebih kesehatan yang dari Tuhan datangnya ada pada saat ini dalam nama Yesus. Jadikan kekasih ini Tuhan jadi berkat
di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa buat anak Raisa Tuhan. Hari ini dia juga berulang tahun. Biarlah anak ini boleh terus bertumbuh, menjadi besar dan semakin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Diberkati anak ini Tuhan, dididik dari kecil, biar dia tertanam di dalam Tuhan, imannya semakin kuat di dalam Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga buat orang tuanya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dan kami semua ya Tuhan yang sudah hadir, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami terlalu butuh Engkau Tuhan, karena kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa yang baik, yang benar tanpa Tuhan. Sebab itu kuasai kami Bapa, kuasai hati, kuasai pikiran, dan kuasai roh kami. Sehingga setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami, waktu-waktu itu tidak sia-sia, tetapi kami isi dengan hal-hal yang berkenan kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami perbuat diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih, berkati semua pelayanan jemaat Tuhan yang berkorban, yang memberikan persembahan, yang sudah beribadah pada siang hari ini. Diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami masih yakin Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami lebih besar, lebih dahsyat daripada minggu ini Tuhan. Terima kasih. Malaikat Tuhan menyertai kami, penyertaan Tuhan bagi kami semua. Persembahan umat-Mu besar kecil diberkati Tuhan. Yang mengembalikan milik Tuhan diberkati. Jemaat-jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil, remaja-remaja, pemuda-pemuda, kaum bapak, kaum ibu Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Hari ini kami semua alami berkat Tuhan. Hari ini kami dilimpahi dengan berkat-Mu Tuhan, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Engkau menjaga kami, anak-anak kami yang sekolah Tuhan berkati, anak-anak kami yang sudah bekerja Tuhan Engkau berkati, rumah tangga jemaat diberkati Tuhan, dijagai Tuhan. Haleluya. Jauhkan dari kami segala mara bahaya, sakit penyakit Tuhan, kecelakaan, maut, disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami Tuhan Engkau berkati. Pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan Engkau berkati. Haleluya. Pelayanan, pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan juga berkati. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu, memperluas kerajaan Allah di lingkungan kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang akan menempati sorga-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di hari ke depan Tuhan, tolong kehadiran Tuhan tetap kami alami ya Bapa. Komplek ini juga Tuhan Engkau berkati, sehingga di tempat ini kami boleh bebas beribadah kepada Engkau. Kalau bila sebentar kami tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami Tuhan, biar Engkau pimpin langkah kami pulang tiba dengan selamat, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan kami Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mau dibantu dalam doa? Engkau boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online, kalau engkau mau juga dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini Tuhan.
Dengan segala permohonan kami, hamba-Mu mewakili mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan yang ajaib itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita tetap mengangkat tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.